So guys, jadi di video kali ini aku pengen bikin 7 hari challenge untuk upgrade diri. Jadi kalau kamu semisal hari ini ngerasa lagi ada di fase terendah, titik terendah, lagi low bed banget, udah energinya udah habis, dan gimana caranya untuk naik lagi di 7 hari ke depan, dan ini yang harus kamu lakukan bareng aku di vlog kita kali ini. Dan sebelum kalian lanjut untuk menonton, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan komen. Kita langsung lanjut aja. So guys, di hari pertama kamu seharusnya melakukan decluttering fisik dan juga digital. Dalam artian, kamu sudah saatnya untuk membuang hal-hal yang tidak berguna di sekitar kamu. Kalau misalnya sekarang kamu masih numpuk barang-barang yang tidak berguna seperti plastik yang kayaknya nanti-nanti kamu bakalan pakai tapi ternyata udah setahun 2 tahun tidak dipakai, artinya kamu tidak butuh. Dan pakaian-pakaian yang sudah sobek, kamu harus sudah mulai singkirkan. Kamu bersihkan semua sepatu-sepatu yang sudah tidak kamu pakai, kamu buang. Terus barang-barang yang sudah tidak terpakai, kamu singkirkan. Atau kamu sisihkan. Kalau kamu nggak mau buang, kamu sisihkan ke tempat yang memang tidak kamu lihat lagi gitu loh. Jadi sebisa mungkin kamu membersihkan area-area yang ada di sekitar kamu. Ada barang yang tidak terpakai, kamu buang. Ada skincare yang udah habis, kamu buang. Jangan lagi simpan botolnya, jangan lagi menumpuk barang-barang atau sampah di sekitar kamu. Termasuk juga decluttering untuk digital. Email-email yang tidak terpakai. Aku tahu kalian pasti banyak banget email, SMS yang gak kepakai itu. Coba untuk hapus dan bersihkan. Coba untuk hapus dan bersihkan email-email yang tidak terpakai. Dan coba untuk bersihkan chat WA atau apapun di sosial media kamu yang tidak terpakai. Kamu juga harusnya udah unfollow akun-akun yang tidak memberikan entertain untuk kamu dan juga tidak memberikan manfaat, apalagi kalau sekedar misalnya kamu ngikutin orang hanya sekedar karena montok atau dan lain sebagainya ya. Jadi udah harus mulai membersihkan diri dari sana. So, di hari kedua adalah lakukan morning routine di bawah 15 menit. Kalian bisa banget atur di bawah 15 menit ini, entah mulai hari kalian dengan sholat, ngaji, olahraga, ataupun journaling, ataupun kamu mau untuk jalan-jalan ringan di depan. Pokoknya lakukan hal-hal yang bisa membuat mood kamu dalam satu hari itu lebih baik. Di hari kedua ini kamu hanya harus fokus di morning routine. Jangan pegang HP pas bangun tidur. Ya, bangun tidur kamu langsung ke kamar mandi, minum air putih dulu, kamu langsung ke kamar mandi, kamu sholat, kamu ngaji, kamu jalan kaki sebentar, kamu berusaha untuk melis atau menulis note apa aja kegiatan yang harus kamu lakukan hari ini. Karena di pagi hari sangat penting dan bisa menentukan mood kamu seharian. Oke, jadi di hari kedua kamu hanya perlu fokus di morning routine kamu aja. Di hari ketiga, usahakan untuk mengurangi screen time. Bener-bener kamu nih, kalau kamu nggak percaya, kadang-kadang orang tuh banyak banget yang ngerasa capek tanpa alasan, kerja enggak, keluar kamar enggak ngapa-ngapain. Itu berarti terlalu banyak screen time atau kamu menghabiskan terlalu banyak waktu di sosial media dengan scroll tanpa produktivitas yang lainnya. Nah, di hari ketiga kamu hanya perlu melatih diri kamu atau menghilangkan. Anggaplah menghilangkan. Jadi nggak scroll sosial media, nggak scroll Instagram, nggak scroll YouTube, nggak scroll TikTok selama 1 sampai 2 jam. Jadi fokus kamu di hari ketiga adalah mengurangi screen record ya. Jadi usahakan yang biasanya kamu misalnya mantengin sosial media tuh scroll tanpa henti dikit-dikit kayak mau lihat sosial media, lihat scroll TikTok, lihat Instagram, sekarang coba kurangi. Minimal 1 jam kamu keluar, kamu jalan, kamu ngobrol sama manusia, nggak tahu siapa. Kamu coba untuk berinteraksi dengan dunia nyata dan tanpa screen time ya. So, di hari keempat,
kamu coba untuk mulai belajar satu skill. Di hari keempat kamu hanya harus fokus untuk upgrade skill kamu yang tadi awalnya kamu males-malesan, nggak tahu mau ngapain. Kamu coba pilih satu hal yang harus kamu pelajari di hari keempat. Entah itu dunia editing, terserah. Entah itu dunia bahasa, kamu mau belajar bahasa di hari keempat, terserah. Entah itu kamu mau belajar tentang keuangan, akuntansi, terserah. Pokoknya di hari keempat kamu harus upgrade satu skill yang sekiranya kamu tertarik tentang itu dan udah lama kamu nunda atau mungkin kamu udah tahu cuman kamu nggak perdalam. Di hari keempat kamu harus perdalam, luangkan 2 sampai 3 jam untuk baca jurnalnya, untuk lihat YouTube-nya, untuk cari referensi kerjaannya atau gimana. Pokoknya di hari keempat fokus di upgrade skill, oke? So, di hari kelima, janji sama diri sendiri untuk nggak gosip. Tidak bergosip, tidak mengomongkan apapun keburukan orang lain. Tidak mengeluh, tidak melihat gosip apapun yang ada di sosial media. Janji sama diri sendiri. Di hari kelima hanya ada positivity. Jadi bener-bener kamu nih ngeracunin diri kamu dengan hal-hal baik. Kamu cantik, kamu baik, kamu kaya, kamu sehat, tanpa memikirkan kehidupan orang lain, apalagi kehidupan orang lain yang negatif, perceraian lah, kekerasan lah, KDRT, pencurian. Nope, stop di situ. Kamu harus fokus pada positivity talk di hari kelima. Jadi jangan dengar kalau ada orang, ada berita ini, di hari kelima kamu puasa dulu ya. Jangan ada cerita-cerita negatif, jangan ada gosip tentang janda-janda, orang cerai atau apapun. Jangan, stop. Kamu hanya fokus ke diri kamu sendiri. Kamu luluran, kamu mandi, kamu bersihin diri kamu, kamu baca buku, kamu bilang ke diri kamu tuh sehat, kamu tuh cantik dan lain sebagainya. Di hari kelima kamu puasa untuk mendengarkan gosip atau mengucapkan gosip atau melihat hal-hal yang negatif, oke? So, sekarang kita masuk di hari ke-6, waktunya kamu untuk istirahat. Istirahat sejenak dalam artian kamu udah lepas dulu nih, kamu mau jadi apa dilepas dulu, kamu goalsnya apa dilepas dulu. Di hari ke-6 kamu coba untuk berusaha melepaskan kayak target-target duniawi lah istilahnya, kamu lepas dulu ya. Balik lagi sama yang maha kuasa, ibadah, fokus. Pokoknya jangan ada kayak kamu, aku harus, udah. Hari ke-6 kamu no duniawi-duniawi. Kamu istirahat dulu. Nggak usah mikir tentang kerjaan berat. Nggak usah mikir masa depan 5 tahun ke depan. Nggak usah. Hari ke-6 deep rest. Kamu hanya harus berpikir hari itu dan tenang. Jalani hari. Udah seakan-akan kamu udah nggak peduli dengan apa yang terjadi nanti. Pokoknya hari ini. Kamu mau tidur boleh. Kamu mau main boleh, baca buku boleh, udah enggak. Di hari ke-6 kamu dilarang menjadi seorang yang ambisius. Pokoknya istirahat. Pikiran kamu jangan dibawa jauh ke depan. Hanya boleh di detik ini, di hari ke-6. Oke? Nikmatin apa yang ada. Kamu lagi minum kopi, kamu liatin kopinya. Kamu lagi lagi tidur, kamu rasain kasurnya, kamu liatin teksturnya. Kamu lagi makan, kamu liatin makanannya. Nggak usah mikir nih makanan terbuat dari apa, nih 5 tahun ke depan aku akan makan apa. Nggak usah, istirahat dulu di hari ke-6, oke? Nah, hari terakhir yaitu di hari ke-7 adalah waktunya kamu memulai hari baru atau sudah waktunya kamu bikin mind mapping kamu untuk masa depan kamu. Ya, jadi di hari ke-7 itu sudah seharusnya kamu punya semangat baru ya guys ya. Jadi kayak udah refresh dari 6 hari sebelumnya, karena kemarin kita udah berusaha untuk menyingkirkan segala hal yang negatif. Dan di hari ke-7 sebelumnya, di hari ke-6 kamu udah istirahat, udah melepas duniawi target-target di 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Di hari ke-7 sudah seharusnya semangat kamu kembali dan mulai menata kehidupan lagi untuk di seminggu ke depan. Kalau aku boleh saran, tidak usah merencanakan. Kalau aku pribadi ya, kalian punya pandangan
kalian punya pandangan di 2 sampai 5 tahun ke depan tuh boleh. Tapi kalau kalian sampai mendetail mau apa, harus ngapain, itu bakalan bikin kalian lebih stres. Kalau menurut aku, kalian main mappingnya, bikin mood board kehidupan kalian di seminggu, seminggu, seminggu. Jadi tidak usah terlalu jauh karena kalian pasti pernah dengar pepatah yang mengatakan, aku nggak tahu ini pepatah atau kalimat biasa lah ya pokoknya, kalimat yang mengatakan bahwa semakin kamu merencanakan hidup, semakin hidup berjalan tidak sesuai dengan rencana. Jadi menurut aku pribadi, coba rencanakan kehidupan kalian dalam jangka pendek. Jadi tidak usah terlalu jauh di 1 hari ini atau di seminggu ke depan. Jadi tidak usah 5 sampai 10 tahun ke depan. Coba fokus dulu. Karena menurut aku pribadi ya guys ya, bagi kita yang kayaknya mulai dari bawah banget, yang kayaknya tanpa privilege dalam artian tidak dibantu oleh orang tua, kita sudah seharusnya memang fokus di hari ini dan di minggu depan dan di minggu depan ya. Jadi apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Itu sudah. Entah bagaimana hasilnya ke depan, pokoknya hari ini kamu sudah ngelakuin yang terbaik. Itu aja udah ya. So guys, itu 7 hari challenge upgrade diri buat kamu yang lagi ada di titik terendah. Aku pernah ada di posisi kamu dan juga aku udah pernah nerapin ini dan aku juga naik turun gitu loh guys. Aku juga manusia, ya pasti ada turunnya juga, pasti ada malesnya juga, pasti ada nggak sadarnya juga, pasti ada waktu glow downnya juga, pasti ada waktu glow upnya juga. Pokoknya tetap harus sadar aja bahwa kita hanyalah seorang manusia yang kadang-kadang itu bisa naik dan bisa turun gitu loh. Jadi kalau misal kalian ngerasa kalian paling jelek, terus kalian paling rendah atau namanya juga manusia, roda kehidupan itu berputar, kalian hanya harus tetap bertahan dan naikin diri kalian secara perlahan, tidak usah membandingkan diri dengan orang lain. Karena setiap orang berjalan di jalannya masing-masing. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, dan comment. Bye-bye.